semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi sistem penginderaan, khususnya pada indera penglihatan atau organ mata. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aura Salafisabilillah dari NIM 019 kelas gizi 2A. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari anatomi fisiologi yang diampu oleh Ibu Pratipta Kurniasanti, SKM MGizi. Nah, untuk materi yang akan saya paparkan di sini saya ada poin-poin pembahasannya. Yang pertama, membahas tentang definisi indera penglihatan. Yang kedua, ada bagian-bagian mata dan fungsinya. 3, pengaturan cahaya. 4, proses masuknya cahaya. 5, akomodasi mata. 6, konvergensi mata. 7, penyakit dan gangguan pada mata. Dan yang terakhir, 8, ada cara mencegah kelainan pada mata. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, ada definisi indera penglihatan pada organ mata. Mata sendiri adalah organ sensorik yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Sebagai salah satu dari 5 indera utama pada manusia, mata memiliki peran vital dalam menerima dan memproses rangsangan cahaya dari lingkungan sekitarnya, yang kemudian diterjemahkan oleh otak menjadi gambar atau visual yang dapat dikenali. Secara anatomi, mata terdiri dari berbagai bagian penting yang bekerja sama dalam proses melihat, seperti kornea, lensa, iris, pupil, retina, dan saraf optik. Cahaya yang masuk ke mata akan difokuskan oleh kornea dan lensa menuju ke retina, yaitu lapisan tipis yang ada di bagian belakang mata yang mengandung sel-sel, dan sel-sel ini akan mengubah rangsangan cahaya menjadi impuls listrik yang diteruskan ke otak melalui saraf optik. Otak kemudian menginterpretasikan impuls tersebut menjadi gambaran yang kita lihat. Kemudian yang kedua, ada bagian-bagian mata dan fungsinya. Yang pertama, ada kornea yang fungsinya untuk menangkap dan membiaskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Kedua, sklera, yaitu melindungi bola mata dan menjaga bentuknya. Ketiga, iris, mengatur besar kecilnya pupil sesuai intensitas cahaya. Yang keempat, yang ketiga ada iris, yaitu mengatur besar kecilnya pupil sesuai intensitas cahaya. Yang keempat baru pupil yang berfungsi jalan masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Kemudian yang kelima ada lensa, memfokuskan cahaya ke retina agar bayangan jatuh tepat sesuai apa yang kita lihat. Kemudian yang keenam ada retina, yang berfungsi untuk mengubah cahaya menjadi impuls listrik melalui sel batang dan kerucut. Yang ketujuh ada fovea concentralis, yang berfungsi sebagai titik pusat penglihatan tajam dan jelas. Yang kedelapan ada diskus optikus, yang berfungsi untuk tempat berkumpulnya serabut saraf mata yang tidak peka cahaya. Kemudian yang 9 ada koroid, fungsinya untuk memberi nutrisi dan oksigen ke retina, menyerap cahaya agar tidak memantul. Yang ke-10 ada badan siliaris, yang fungsinya untuk mengatur bentuk lensa dan menghasilkan aqueous humor. Kemudian yang ke-11 ada vitreous humor, yang fungsinya untuk menjaga bentuk bola mata dan menahan retina tetap pada tempatnya. Yang ke-12 ada konjungtiva, yang memiliki fungsi melindungi bagian depan mata dan bagian dalam kelopak dan iritasi. Kemudian ada indera penglihatan itu terdiri atas organ okuli aksesoria atau alat bantu mata dan okulus atau bola mata. Organ okuli aksesoria terdiri dari 1, alis mata, yaitu untuk mencegah masuknya kotoran keringat ke mata. Ini ya teman-teman, ada 2. Kemudian yang kedua ada kelopak mata, yang fungsinya untuk menutup bola mata, melindungi mata dari benda-benda asing seperti debu dan membuang kotoran yang menempel pada mata. Kemudian yang ketiga ada kelenjar air mata, menghasilkan cairan yang disebut air mata yang menjaga bola mata agar tetap basah atau lembab dan bersih. Kemudian yang keempat, bulu mata, untuk mengurangi cahaya masuk ke mata dan mencegah kotoran masuk ke mata seperti debu.
Kemudian ini ada bagian-bagian kelopak mata atau bahasa ilmiahnya itu palpebra. Yang pertama ada kulit, lapisan paling luar, tipis dan fleksibel. Yang kedua ada jaringan subkutan, yaitu lapisan di bawah kulit yang mengandung lemak dan pembuluh darah. Yang ketiga ada otot. Yang pertama ada otot musculus orbicularis oculi untuk menutup mata. Yang kedua ada otot levator palpebrae superioris untuk mengangkat kelopak mata atas. Yang ketiga ada musculus tarsalis superior atau otot halus yang fungsinya untuk membantu membuka kelopak. Kemudian untuk bagian kelopak mata yang keempat ada tarso atau tarsus, yaitu lempeng jaringan ikat padat yang memberi bentuk dan kekuatan pada kelopak mata. Yang kelima ada kelenjar meibom untuk menghasilkan minyak untuk mencegah penguapan pada air mata. Dan yang keenam konjungtiva palpebralis, yaitu lapisan mukosa bagian dalam kelopak yang bersentuhan dengan bola mata. Nah, kemudian mata itu terdiri dari satu otot mata. Pada setiap mata ada 6 otot lurik yang terdapat di dalamnya, yang menghubungkan bola mata dengan tulang di sekitarnya. Otot ini berfungsi menggerakkan bola mata sehingga mata dapat mengerling ke kanan, ke kiri, atas, dan bawah. Gerakannya itu di bawah kesadaran kita. Nah, ada juga otot-otot yang mengatur gerakan mata. Yang pertama, musculus rectus superior atau otot lurus atas. Ini fungsinya untuk menggerakkan bola mata ke atas, untuk melihat bagian atas seperti ini. Nah, kemudian yang kedua ada musculus rectus inferior atau otot lurus bawah. Nah, otot ini untuk menggerakkan bola mata ke bawah, seperti gerakan menunduk. Tuh. Terus yang ketiga ada musculus rectus medialis atau otot lurus dalam. Fungsinya untuk menggerakkan bola mata ke arah dalam atau dekat hidung. Yang keempat musculus rectus lateralis atau otot lurus luar. Fungsinya untuk menggerakkan bola mata ke arah luar atau menjauh dari hidung. Kemudian ada otot obliquus superior atau otot serong atas yang fungsinya untuk menggerakkan bola mata ke bawah dan keluar serta membantu memutar mata. Kemudian ada otot obliquus inferior atau otot serong bawah yang fungsinya itu untuk menggerakkan bola mata ke atas dan keluar serta membantu untuk memutar mata. Nah, kemudian bagian mata yang kedua ada syaraf mata. Bagian syaraf mata yang paling penting adalah kranial. Terdapat 2 nervus kranial paling penting yang mengatur mata, yaitu 1. Nervus opticus 2. Berfungsi terutama untuk asosiasi dari apa yang ditangkap oleh mata, berhubungan ke arah calcarina. Brodmann 17-18 yang merupakan area asosiasi dari penglihatan. Kemudian yang kedua ada nervus oculomotor 3 yang berfungsi terutama untuk motorik dari bola mata. Nervus-nervus lainnya terutama berfungsi juga sebagai pengatur dari motorik mata, yaitu nervus. Kemudian yang ketiga ada bola mata. Bola mata ini mempunyai diameter 2,5 cm. Bagian 5/6-nya itu terbenam dalam rongga mata, dan 1/6-nya lagi tampak dari luar. Fungsi bola mata itu sendiri yaitu untuk membentuk bayangan dari benda yang dilihat. Retina membentuk impuls menuju ke saraf otak 2, dan dari otak itu tujuannya untuk diinterpretasikan sebagai penglihatan. Kemudian ada 3 lapisan bola mata. Yang pertama ada tunica fibrosa, yang kedua tunica vascuola, dan yang kedua tunica vascuola, dan yang ketiga ada tunica nervosa. Yang pertama, tunica fibrosa terdiri dari sklera atau lapisan yang berwarna putih dan tidak tembus cahaya, dan juga ada kornea yang tembus cahaya. Batas kornea dan sklera terdapat kanalis Kleman untuk menyerap cairan aqueous humor bola mata.
Kemudian yang kedua ada tunika vascular. Nah, tunika vascular ini terdiri dari dua, yaitu koroid dan iris. Koroid adalah lapisan jaringan yang tipis yang mengandung banyak pembuluh darah dan berwarna coklat karena mengandung pigmen. Pigmennya ini menyebabkan bagian bola mata menjadi gelap. Fungsinya yaitu memberi zat makanan pada retina. Kemudian untuk iris yaitu selaput yang terletak menggantung di antara lensa dan kornea. Kemudian ada penjelasan terkait pigmen. Jika mata itu tidak ada pigmen, matanya berwarna merah. Jika sedikit pigmen, maka matanya berwarna biru. Untuk pigmen yang bertambah itu mata atau bola matanya itu berwarna abu-abu, coklat atau hitam. Kemudian bagian dalam mata. Bilik depan yang terletak di antara kornea dan iris berisi cairan aqueous humor yang fungsinya untuk memberi nutrisi pada kornea dan lensa. Yang kedua, bilik belakang yang terletak antara lensa dan retina mengandung cairan pekat vitreous humor yang fungsinya untuk membantu memfokuskan cahaya ke dalam retina. Kemudian lapisan yang ketiga ada tunika nervosa atau yang sering disebut dengan retin. Merupakan lapisan terdalam dari bola mata. Terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan sel batang dan kerucut, lapisan neuron bipolar, dan lapisan neuron ganglion. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah pengaturan cahaya. Pupil atau tempat masuknya cahaya ke bagian mata yang dikontrol saraf otonom. Cahaya terang akan mengecil, pupilnya akan mengecil apabila otot sirkular atau konstriktor berkontraksi dan membentuk cincin yang lebih kecil atau yang disebut dengan simpatis. Kemudian jika cahaya gelap, otot radialis memendek menyebabkan ukuran pupil meningkat atau yang disebut dengan parasimpatis. Kemudian yang keempat ada proses masuknya cahaya. Cahaya yang masuk melalui kornea diteruskan ke pupil. Kemudian iris yang akan mengatur jumlah cahaya yang masuk dengan cara membuka dan menutup, seperti halnya celah pada lensa kamera. Kemudian jika lingkungan di sekitar gelap, maka cahaya yang masuk akan lebih banyak. Jika lingkungan di sekitarnya terang, maka cahaya yang masuk menjadi lebih sedikit. Ukuran pupil dikontrol oleh otot sfinkter pupil yang membuka dan menutup iris. Kemudian yang kelima, akomodasi mata. Akomodasi adalah kemampuan atau usaha mata untuk dapat melihat benda seterang-terangnya. Objek jauh, otot siliaris dan lig siliaris relaksasi. Lensa pipi, kemudian berkas sinar sejajar bola mata difokuskan pada retina. Kemudian pada objek dekat, otot siliaris dan lig siliaris kontraksi menuju lensa mencembung, kemudian lensa mencembung dan menjadikan berkas sinar sejajar bola mata difokuskan pada retina. Pada titik dekat, titik di mana otot siliaris itu berkontraksi sempurna dan lensa mencembung maksimal. Mata normal itu titik dekatnya sekitar 15 cm jaraknya. Kemudian pembahasan yang keenam ada konvergensi mata. Konvergensi mata adalah gerakan kedua bola mata secara bersamaan ke arah dalam atau menyilang untuk memfokuskan pandangan pada objek yang dekat. Ini adalah bagian dari refleks akomodasi yang melibatkan 3 hal. Yang pertama, akomodasi lensa. Yang kedua, meiosis. Dan yang ketiga adalah konvergensi. Contohnya, pada saat kita melihat benda dekat, misalnya pada saat main HP, maka mata kita otomatis akan menyilang ke tengah, kemudian pupil mengecil dan lensanya menebal. Kemudian apa sih hubungan konvergensi dengan meiosis dan midriasis? Nah, untuk meiosis sendiri adalah pengecilan pupil yang biasanya terjadi saat melihat benda dekat dan cahaya terang. Untuk midriasis adalah pembesaran pupil yang biasanya terjadi pada saat melihat benda jauh, cahaya redup, atau karena pengaruh obat, misalnya atropin.
Ketiganya ini diatur oleh sistem saraf otonom, khususnya untuk sistem parasimpatis, mengatur meiosis, konvergensi, dan akomodasi. Kemudian untuk yang sistem simpatis itu mengatur midriasis atau benda jauh, stres, dan gelap. Kemudian ada penyakit dan gangguan pada mata. Yang pertama ada kebutaan. Nah, kondisi ini yaitu kurangnya persepsi visual karena faktor fisiologis dan neurologi yang merujuk kepada hilangnya penglihatan yang tidak dapat dikoreksi atau diobati dengan kacamata atau lensa kontak. Kemudian yang kedua ada astigmatisme atau mata silindris. Nah, ini adalah kondisi mata di mana penglihatan itu menjadi kabur yang disebabkan oleh bentuk kornea yang tidak teratur, di mana lensa matanya itu mempunyai cekungan yang berbeda antara tengah dan pinggir, sehingga melihatnya itu menjadi berbayang atau kabur. Yang ketiga ada pinguecula, yaitu salah satu degenerasi konjungtiva mata. Kemudian yang keempat ada pterygium, adalah salah satu penyakit mata yang ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan selaput tipis di konjungtiva yang menutupi bagian putih dari mata dan meluas ke kornea. Kemudian yang keenam ada buta warna, yaitu terjadi ketika ada masalah dengan butiran sensor warna atau pigmen pada mata dalam sel-sel saraf tertentu dari mata. Nah, kemudian yang keenam ada presbiopi atau penuaan mata. Suatu keadaan gangguan penglihatan yang umum terjadi karena faktor usia, tidak mampu fokus melihat dari jarak dekat dan tidak dapat melihat benda jauh dengan jelas karena ada masalah yang berkaitan dengan pembiasaan pada mata. Biasanya terjadi pada orang tua. Kemudian yang ketujuh ada rabun senja, yaitu gangguan penglihatan kala senja atau malam hari atau dalam cahaya redup. Yang kedelapan ada rabun dekat, yaitu gangguan pada penglihatan yang disebabkan lensa mata terlalu cekung atau pipih. Kemudian yang kesembilan ada rabun jauh. Ini kebalikannya dari rabun dekat, yaitu mata dengan lensa terlalu cembung atau bulat, mata terlalu panjang, dan tidak bisa melihat benda yang jauh. Kemudian yang terakhir ada katarak, yaitu setiap keadaan kekeruhan pada lensa yang dapat terjadi akibat hidrasi, penambahan cairan lensa. Kemudian, ini ada gambaran atau contoh penyakit dan kelainan pada mata ini. Matanya memerah, saraf-sarafnya kelihatan, biasanya pada orang yang mengalami katarak. Kemudian yang di sampingnya ini adalah contoh dari orang yang buta mata. Kemudian yang di bawah ini ada penuaan mata yang biasanya itu disebabkan oleh faktor usia. Kemudian yang terakhir, cara pencegahan kelainan pada mata. Yang pertama, jagalah kebersihan mata. Terus, lindungi mata jika berada di tempat yang berdebu dan berasap. Bila perlu, memakai kacamata, misalnya pada saat berkendara atau bepergian. Kemudian, yang ketiga, segera tetesi mata dengan obat tetes jika ada kotoran yang masuk ke dalam mata. Kemudian makanlah makanan yang mengandung vitamin A. Kemudian biasakan membaca buku dengan jarak sekitar 30 cm dari mata. Kemudian yang terakhir, periksakan ke dokter jika mata mulai tidak mampu melihat dengan baik, apalagi bila disertai dengan pusing atau sakit kepala. Jika tidak, segera berobat, mata dapat mengalami gangguan yang lebih parah. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.